Selamat subuh menjelang pagi bosku. Ini Denpes belum dapat istirahat karena banyak chat masuk atau pesan masuk di web chat ya mengenai penggunaan dashboard forex V3 yang terupdate ini. Karena dari awal update kemarin ya, Denpes belum memberikan tutor atau sistem kerja penggunaan untuk dashboard forex V3 ya, terutama pada label live trading by AI, technical analisa strategi dan yang lainnya ya. Di sini cukup simple dan sangat-sangat sederhana. Denpes akan berikan poinnya saja, terutama di bagian live trading ya. Banyak yang bertanya biar tidak terus kita lihat labelnya ya, atau diprototin labelnya ya. Kalau ada momen biar kita langsung bersiap ya untuk melakukan entry atau open posisi ya. Jadi begini ya, ini sistem kerjanya untuk live trading by AI ini menggunakan sebuah logik ya. Kalau dikatakan dari beberapa sumber top trader analisanya, saya copy ke dalam coding, saya masukkan ke sini ya. Itu ya sistem kerjanya ya, bukan menggunakan area support, area resistance dan sebagainya bla bla bla, bukan itu ya. Di sini memang menggunakan analisa murni, analisa seseorang atau sebuah logika pola pikir para top trader ya. Jadi begitu dia memang itu kuncinya ya, langsung dia menganalisa dan langsung entry ya. Nah, dimana kita bisa menemukan momen-momennya ini agar kalian bersiap untuk melakukan entry ya. Ini sama halnya ketika kita ketika kita entry ada news ya. Ketika ada news kan kenaikan harga atau penurunan harga sangat-sangat signifikan ya, tekanan harganya ya. Jadi dia bekerja ketika melihat ya sebuah tekanan harga yang melonjak tinggi atau melonjak rendah ya. Ketika sell rendah, ketika tinggi buy ya. Nah, sistem kerjanya ketika di sini kan kalian bisa perhatikan ada tekanan harga atau kekuatan harga. Ketika di atas 0,10% ya, berarti kan lonjakannya tinggi ya. Satu candle ini bisa melalui 5 candle ya. Makanya kalau kita menggunakan ini untuk entry atau open posisi ya, nilai profitnya jauh lebih besar ketimbang kita menggunakan entry menggunakan yang lainnya ya, seperti ini ya, teknikal dan sebagainya ya. Ini kalau kita sekali dapat lebih besar ikannya ya, cacing-cacing naga-naga ya, lebih besar ya, ibarat seperti menggunakan news ini ya. Kalau yang ini ya, contoh ya, kita perhatikan berapa candle, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Nah, ketika muncul sinyal ini bisa 8 candle ini dilalui ya, jurut itu langsung dia ya, karena dia menggunakan tekanan harga ya. Nah, ketika dia berada plus 0,10 berarti buy, ketika dia berada di minus 0,10 berarti sell ya. Jadi kalian nggak usah pelototin terus dilihat label ini ya. Lihat aja ciri-ciri pergerakan harganya di setiap candle ya. Ketika ada harga yang signifikan melonjak naik atau melonjak turun, kalian langsung lihat saja di bagian live trading by AI ini ya. Nah, misalkan kayak tadi saya lihat ya di video tilet di TikToknya saya entry ya. Misalkan ini ya, ini kan lonjakannya terlalu signifikan ya. Tuh, langsung tren naik dia ya. Nah, di sini tadi muncul saya entry dapat ya, TP di area sini ya. Ini itu sudah jauh ya. Sudah jauh dari take profitnya ya. Bukan satu candle kita nunggu floating biar panjang ya. Ini tren jangka pendek ya. Sama halnya kalau ada news ya, ketika ada kenaikan signifikan, kita pasti langsung TP ya. Itu ya. Itu sistem kerjanya ya. Naik ya, segini, jarak segini sudah sampai segini udah besar nilai profitnya ya. Ini bisa melalui 5 candle ya, karena dia menggunakan tekanan harga ya. Jadi tinggal kalau sudah ya TP aja ya. Kalau memang sudah sempat sampai target misalkan harian 10% atau 20%, kita TP aja langsung ya, gak usah nunggu lagi naik turunnya ya. Karena kalau lonjakan harga sangat drastis itu rata-rata bisa pergerakannya speed ya. Naik langsung turun jet, nah takutnya seperti itu ya. Sama kayak news kan rata-rata seperti itu ya, kalau tipis perbedaan tekanan harganya ya. Jadi seperti itu cara sistem kerjanya ini ya. Jadi kalian bisa lihat ketika kalian buka chart
dashboard forex atau membuka chart di web broker kalian atau di MetaTrader 5 di handphone kalian, pada saat melihat ada lonjakan harga atau candle yang terlalu tinggi drastis naik, kalian bisa langsung lihat di bagian live trading by AI ini ya. Nah, di sini ada pengecualiannya ya. Ketika masih berada di dalam area demand atau area supply atau area support maupun resisten, di area itu dia akan tidak entry ya. Dia hanya entry ketika sudah break di area support maupun resisten. Nah, langsung dia breakout ya, baru dia memunculkan sebuah analisa ya. Ini menggunakan pola-pola pikir para top trader ya. Nah, seperti saya posting video di Tele atau di TikTok ya. Setiap ada sumber yang positif mengenai analisa, saya copy codingnya, saya copy logikanya. Ya, makanya ini lama rilisnya jadinya ya. Makanya disebut sebagai AI ya. Menggunakan sistem AI otomatis dia ya, membaca pola pikir para top trader langsung muncul di sini ya. Itu aja bos sistem kerjanya ya. Oke, paham ya. Jadi gak usah kalian lihat label terus, gak usah diplototin terus, gak usah bos ya, nanti matanya sakit ya. Kalau memang ada momen, dia pasti menunjukkan ya pergerakan harga yang sangat signifikan ya. Buka MetaTrader-nya, buka brokernya. Oh, ini ada lonjakan harga terlalu tinggi nih, coba kita lihat sinyalnya adakah. Kalau ada kita gas, kalau nggak ada ya buang aja. Itu bos ya sistem kerjanya ini ya. Nah, terus kita ke bagian trading analisa strategi. Oh, ini kebetulan ada trend bearish ya. Support di 3764 ya. Nah, terus jualnya di 377 ya. Berarti kita boleh entry di kisaran 3764 dan kisaran 3770. Gitu artinya di sini ya. Biar nggak bingung kalian ya. 3764 kalau kita perhatikan ke kanan 3764 ya. Berarti di kisaran ini ya 3764 ya, batas bawahnya untuk kita melakukan entry ya di sini ya. Terus batas atasnya itu adalah di 3770 ya. Di sini ya, kisaran sini ya. Nah, kalau dia mungkin naik drastis red, kita bisa entry sell lagi di sini ya. Itu maksudnya di sini ya. Nah, TP-nya perhatikan TP paling terdekat saja. Di sini kan ada TP1, TP2 ya. Kita gunakan TP terdekat aja 3762 ya. Udah selesai, udah lumayan profitnya. Itu ya, kita lagi nunggu momen ya, biar sambil jalan saja ya. Itu bos ya. Kalau 10-20% ya aman lah. Nah, kita perhatikan win rate-nya ya. Kalau memang minim sekali win rate-nya aja, lebih baik jangan saja ya. Ini kan 33 ya. Boleh sih kita entry, cuma kan TP-nya jangan terlalu besar ya. Lot size-nya pun kecilin saja ya. Sambil jalan menunggu momen lagi ya. Begitupun dengan scalping di sini ya. Kalau scalping juga ada seperti itu ya. Kalau ada support, resisten dan jual belinya di sini, berarti pergerakan kita boleh entry rata-rata di kisaran itu aja ya, kita entry-nya. Kalau sudah lewat dari itu, skip aja ya, jangan entry ya. Kalau lewat dari harga itu baru kita entry, udah telat, misalkan kita telat melihat ya perhatikan aja batas resisten support. Atau kalau nggak mengerti masalah analisa dan sebagainya ya skip aja. Kalau paham ya kita ikuti aja batas rank-nya di sini ya. Ada rank di sini ya, atas bawahnya ya. Oh, masih belum disentuh ya, kita lanjutkan lagi untuk scalping ya, gitu misalnya ya. Simple ya, sama dengan reversal ya. Ya, itu ya sistem kerjanya ya. Nah, paham ya sampai di sana ya. Kita ke bagian netralnya. Ke bagian komentar ya. Di sini kan ada beberapa komentar masuk ya. Nah, di sini sedikit slow menerima masukan komentar untuk memberikan sinyal ya. Mungkin saya akan perbaiki di sini ya, biar cepat ada sinyal buy dan sell-nya. Ketika tidak ada momen untuk teknikalnya dan live tradingnya, biar bisa kalian gunakan di bagian komentar ya. Misalkan di bagian komentar, biar cepat muncul buy sell-nya ya. Itu aja bos ya. Nah, terus ke bagian teknik analisa strategi ini, selalu perhatikan di bagian stop loss-nya juga ya. Stop loss kalau memang dilewati ya jangan dipaksa aja, kita stop loss saja ya. Ya, biasanya kalau para trader itu sering MC atau stres ya, dia tidak menjaga stop lossnya ya. Boleh tanya atau boleh kalian cari sumber dimanapun, cari sumber kalian ya, dimanapun cari sumber ya. Para trader itu sering MC karena tidak menjaga stop loss ya. Stop loss dijaga ya, terus aja MC ya. Itu aja bos ya. Coba kalian cari di mana-mana ya, pasti
kalau memang sering MC, sering habis modal dan sebagainya, stop loss kalian nggak jaga ya, atau saya nggak ngerti juga, kalian nggak paham mengenai di mana harus stop loss, di mana harus TP, mungkin nggak paham seperti saya, nggak menyalahkan juga ya untuk pemula ya. Tapi kalau di sini kan sudah ada ya, tinggal kalau memang stop loss segitu, kalau terlalu jauh rasanya, misalkan terlalu jauh 3761 di area sini misalkan ya, terlalu jauh sekali ya, turunin aja sesuai kemampuan, langsung di stop loss saja, ulang lagi entry untuk mendapatkan recovery-nya. Itu aja cara sistem kerjanya ya. Oke ya, sebenarnya saya ingin menjelaskan mengenai leg trading ini saja sih sebenarnya ya, karena banyak yang bertanya mengenai ini, masukkan di web chat ya. Nah, terus kita ke arah di strategi fundamental emas ya. Nah, di sini ada dampak berita geopolitik ya. Kalau nggak paham mengenai fundamental, di sini kalian bisa ke web The Invest, cari gold newsnya, kalian baca beritanya di sana ya. Itu aja ya. Nah, di sini ada pergerakan kunci harga 3768. Kalau dia ke arah turun, berarti ini berfungsi sebagai support, berfungsi sebagai resisten, ini berfungsi sebagai support ya. Berarti pergerakannya kisaran sini aja ya. Nah, menjulang sini aja ya. Nah, kunci 3768 ya. Nanti kita kunci 3768 ketika ada lompatan jarak jauh di sini. 3768 sini ya. Terus ke 3774 ya, 3774 ya. Kunci di sini ya, kita entry buy ke sini ya. Itu aja sistem kerjanya ya. Tapi saran saya sih jangan dulu gunakan ini ya, kalau belum ada news yang bagus ya. Terus mengenai strategi fundamental di sini ya, strategi fundamental USD ini berita news dari US ya, dari Amerika Serikat yang memegang mata uang USD ya. Kalian bisa perhatikan jadwalnya di sana. Ini kalau memang ada news pasti ada pemberitahuan di sini. Kalau tidak ada pemberitahuan di sini, biasanya tidak semua news ditangkap oleh ini ya, karena ini menggunakan sistem otomatis ya, masalahnya bukan manual ya. Kalau ditangkap aman-aman saja ya. Tapi saya nanti akan perbarui ini ya. Ini kemarin keburu untuk rilis sebenarnya ya. Sebenarnya saya ingin memperbarui di bagian strategi fundamental USD dan prediksi sinyal komentar ya. Ini lama masalahnya ya. Kenapa saya bilang lama di sini ya? Saya harus testi dulu, backtest dulu, ada news apa enggak. Nunggu newsnya itu kan lama bos ya. Dia kan menggunakan jadwal. Jadi setiap ada jadwal baru bisa saya cek ini ya. Kapan nanti bisa rilis ini itu ya. Itu masalahnya ini ya. Itu masalahnya. Terus ini di bagian top komentar global ya. Ini diambil dari komentar-komentar top trader secara umum yang ada di, saya ngambil codingnya sih di beberapa sumber ya. Saya masukkan ke sini ya. Ini murni top komentar bos ya, bukan editan ketikan ya. Langsung saya copy di bagian adalah privasinya ya, masuk ke sini ya. Dan ini di bagian prediksi komentar terbaik ini sedikit slow ya. Mungkin saya akan perbaiki di sini ya. Satu tambahan lagi ya, saya akan memasukkan di sini sinyal buy sell scalping ya. Di sini ya langsung muncul buy, langsung muncul sell itu misalkan ya. Kalau ketika ada buy di sini, scalping buy ke sini ya. Ketika ada sell di sini, scalping sell di sini ya. Nanti saya akan masukkan untuk di sini ya. Biar ada cadangan untuk kalian entry ya. Kalau tidak ada analisanya ya. Itu aja ya. Nah, sama halnya di sini ada bearish ke area support 3764 ya. Berarti kita jual di 3770 ya. 3770 area sini. Kalau sini ada, kalau candle ini menyentuh 3370 atau 3769, kita bisa gas sell ya, area sini sell ya. Area sini sell sampai sini ya, take profit terdekat ya. Itu maksudnya ya. Nah, perhatikan juga win rate-nya. Di sini ada reversal ya. Nah, kalau dua-duanya ini muncul ya. Kalau dua-duanya ini muncul, perhatikan win rate-nya yang lebih tinggi aja ya. Itu ya. Kita bisa entry atas bawah ya. Kita turun dapat profit sedikit langsung TP, tadi ada reversal naik kita langsung buy. Ya, itu aja bos ya. Cepat jadinya kita entry ya. Menyelam sambil minum air ya. Itu ya. Jangan ada bilang netizen yang seuson, ngomongnya gampang, praktek dong gitu ya. Oke ya. Ini kan baru rilis ya. Mungkin di next video saya akan langsung gaskan. Cuma nanti videonya potong-potong bos ya. Videonya potong-potong kan harus nunggu momen ya. Kita ini trading forex ya, bukan di trade di binary masalahnya ya. Kalau binary kan kita bisa langsung analisa per 1 menit itu ya. Kalau forex ini kan saya mengajarkan atau bukan mengajarkan sih, kita sama-sama belajar.
saya artinya berbagi ilmu atau sharing ya, kita sama-sama sharing ya. Istilah sharing kita pakai ya, jangan saya bukan orang pinter juga ya, kita sama-sama belajar di sini ya. Menunggu momennya lama, sedikit lama ya, jadinya berjam-jam jadinya ya. Kita tuh trading forex ya, kalau ada momen kita gas ya, saya kan memberitahu atau sharing ilmu seperti itu ya. Momen kita gas, kalau nggak momen kita kabur ya, itu ya. Jadi kalau saya buat video forex, jadi saya harus potong-potong videonya. Ketika ada momen saya rekam, saya entry atau di live kan, saya potong, saya lanjutkan lagi ya. Atau kita live aja ya, live streaming aja di TikTok maupun di YouTube ya, mana enaknya ya. Oke, untuk next video ya. Oke ya, cukup ya untuk petunjuk sistem cara kerjanya untuk label ini ya, label di bagian dashboard forex V3 nya ya. Oke, ini subuh, sekarang pukul jam 4.26 Wita ya, saya belum sempat istirahat. Cukup dulu videonya. Nanti jika ada hal yang ditanyakan, ada masukan kurang ini kurang itu, apapun itu ya, kekurangan ya, karena manusia itu tidak luput dari sebuah kesalahan. Mari kita sama-sama perbaiki. Kalian bisa chat saya di web chat ya, bilang aja, bos ini kurang ini, bos ini kurang itu ya. Selesai dah, nanti saya simpan, nanti saya perbaiki lagi ya. Oke, mungkin untuk beberapa layanan banyak bertanya mengenai dashboard yang lain, dashboard binary, auto trade-nya, saya akan update juga semuanya. Saya ngikut zaman aja, ngikut perkembangan teknologi aja ya. Oke, The Invest, saya The Invest undur diri. Salam profit, bye bye.